Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Karunia Galih Permadani selaku dosen pembimbing mata kuliah biologi sel, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dati Mega Utami, Fatihatul Maulida, dan Elsa Meliana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mitokondria. Next, Mbak Dati. Untuk materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pertama, pengertian mitokondria, kedua, struktur mitokondria, ketiga, enzim-enzim respirasi pada mitokondria, keempat, respirasi seluler pada mitokondria, kelima, mekanisme pembentukan energi pada sel prokariot. Next, Mbak Dati. Pertama, pengertian mitokondria. Next. Mitokondria berasal dari bahasa Yunani yaitu mitokondrion, yaitu mito yang berarti benang dan kondrion yang berarti granula. Kenampakan granula menyerupai benang yang dilihat dengan mikroskop cahaya, menurut Reksoatmojo pada tahun 1993. Mitokondria pertama-tama ditemukan sekitar tahun 1850 oleh Kolitschker. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP. Mitokondria terdiri atas sistem dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam mengalami invaginasi. Kedua membran tersebut membentuk kesatuan struktur membran. Mitokondria juga menempati sebagian besar volume sitoplasma sel eukariotik dan sangat penting untuk evolusi hewan kompleks. Next, Mbak Dati. Ketika glukosa dikonversikan menjadi pirufat oleh glikolisis, hanya sebagian kecil dari total energi bebas yang berpotensi tersedia dari glukosa dilepaskan. Dalam mitokondria, metabolisme gula seperti pirufat diimpor ke dalam mitokondria dan dioksidasi oleh oksidat menjadi karbon dioksida dan air. Hal ini memungkinkan 15 kali lebih banyak ATP dibuat daripada yang dihasilkan oleh glikolisis. Mitokondria merupakan organel yang sangat mudah bergerak, terus-menerus mengubah bentuknya, dan bahkan bergabung satu sama lain dan kemudian berpisah lagi, seperti pada gambar di samping. Di tempat lain, mereka tetap terpaku pada satu posisi di mana mereka menyediakan ATP langsung ke tempat dengan konsumsi ATP yang luar biasa tinggi. Next, Mbak Dati. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Elsa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu struktur mitokondria. Next, Pak. Pada mikrograf elektron terlihat bahwa mitokondria memiliki membran rangkap. Pada umumnya, semakin sedikit jumlah mitokondria dalam satu sel, maka semakin besar ukuran organel mitokondria. Di antara membran luar dengan membran dalam terdapat ruang sempit yang disebut ruang antar membran. Cairan yang berada di mitokondria disebut matriks mitokondria. Membran dalam terlipat-lipat membentuk lekukan ke arah matriks. Lekukan-lekukan tersebut disebut dengan krista. Nah, contoh dari struktur mitokondria sendiri dapat dilihat di samping. Next, Mbak. Adapun struktur yang pertama dari mitokondria yaitu membran luar mitokondria. Membran luar mengandung banyak salinan protein transport yang disebut porin yang membentuk lipid barrier. Sedangkan ruang antar membran secara kimiawi setara dengan sitosol sehubungan dengan molekul-molekul kecil yang dikandungnya. Yang kedua yaitu membran dalam mitokondria. Membran dalam tidak berhubungan dengan membran luar. Membran dalam membagi organel menjadi dua bagian, yaitu matriks dan ruang antar membran. Membran dalam ruang permeabel dibandingkan membran luar
yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini sangat khusus berlayar lipidnya karena mengandung proporsi tinggi dari double phospholipid cardiolipin yang memiliki 4 asam lemak sehingga dapat membantu membuat membran terutama kedap terhadap ion. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Next, Mbak. Yang ketiga yaitu matriks. Bagian kerja utama mitokondria adalah matriks dan membran bagian dalam yang mengelilinginya. Cairan di dalam mitokondria disebut matriks. Matriks mitokondria juga mengandung ribosom dan DNA. Yang keempat yaitu krista. Struktur mitokondria dapat dikelompokkan menjadi 3. Antara lain, yang pertama yaitu krista, susunannya menyerupai lembaran. Misalnya krista pada mitokondria sel hati. Yang kedua yaitu krista dengan susunan yang sangat rapat, menyerupai tumpukan uang logam, misalnya pada mitokondria sel ginjal. Dan yang ketiga yaitu krista dengan susunan seperti jala, yang dibentuk oleh saluran-saluran yang saling beranastomosis. Nah, di bawah samping gambar ini adalah contoh dari krista. Dan yang kelima yaitu ruang antar membran. Ruang antar membran yang terletak di antara membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting bagi sel. Di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria atau mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan juga kalium. Next. Pembahasan yang ketiga yaitu enzim respirasi pada mitokondria. Next, Mbak. Adapun enzim-enzim respirasi yang terdapat pada mitokondria adalah sitrase sintase yang berfungsi mengkatalisis reaksi pertama dari siklus asam sitrat, yang kedua yaitu akonitase, yang ketiga isositrat dehidrogenase yang berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Yang keempat yaitu fumarase, yang kelima yaitu oksalosetat aspartat yang menghasilkan fumarat sebelum evolusi dehidrogenase malat dan fumarase. Yang keenam yaitu malat dehidrogenase. Yang ketujuh glutamat dehidrogenase. Yang kedelapan aspartat aminotransferase. Yang kesembilan kompleks pirufat dehidrogenase. Yang kesepuluh enzim sintesis protein dan asam nukleat. Dan yang terakhir yaitu enzim oksidase asam lemak. Next, Mbak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu respirasi seluler pada mitokondria. Next, Mbak. Katabolisme karbohidrat adalah pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa atau monosakarida dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP inilah yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan seluruh aktivitas kehidupan. Glukosa atau monosakarida yang telah dipecah dalam saluran pencernaan selanjutnya digunakan sebagai substrat dalam proses respirasi. Respirasi merupakan cara sel untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dan energi elektron tinggi atau NADH2 yaitu nikotinamid, adenin dinukleotid H2 dan FADH2 atau flavin dinukleotid H2. Next, Mbak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dati. Monggo, Mbak Dati. Terima kasih Mbak Elsa. Saya
lanjutkan yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel. Pada tahap glikolisis terjadi dua langkah reaksi, yaitu langkah memerlukan energi dan langkah melepas energi. Saat langkah memerlukan energi ini, dua molekul ATP diperlukan untuk mentransfer glukosa fosfat ke glukosa, sehingga glukosa memiliki simpanan energi yang lebih tinggi. Energi ini diperlukan untuk reaksi selanjutnya, yaitu reaksi pelepasan energi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecahkan satu molekul glukosa atau terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida lain menjadi dua molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Berikut merupakan contoh gambar proses dari glikolisis. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat. Tahap awal siklus Krebs adalah dua molekul asam pirufat yang dibentuk pada tahap glikolisis meninggalkan sitoplasma dan memasuki mitokondria. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Selama reaksi tersebut dilepaskan 3 molekul karbon dioksida, 4 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Reaksi ini terjadi 2 kali karena pada glikolisis glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Jadi siklus Krebs merupakan tahap kedua yang menghasilkan 8 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Untuk selanjutnya yaitu sistem transport elektron. Transport elektron terjadi di bagian membran dalam mitokondria. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs dan glikolisis memberikan elektron dan H+ ke sistem transport elektron. Oleh karena itu, elektron bergerak melalui sistem transport H+ dipompa keluar dari membran dan dalam mitokondria. Konsentrasi H+ di luar membran dalam mitokondria menimbulkan gradien elektron antara bagian dalam dan bagian luar membran dalam mitokondria melalui ATP sintase. Berikut merupakan contoh gambarnya. Untuk pembagian materi yang kelima, ini ada mekanisme pembentukan energi pada sel prokariot. Pembentukan energi seluler atau ATP pada sel prokariotik dengan reaksi glukosa akan memasuki tahap glikolisis menghasilkan asam pirufat, ATP dan juga NADH. Asam pirufat akan memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif dan menghasilkan asetil KOA. Karbon dioksida dan NADH di asetil KOA akan menghasilkan tahap siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Karbon dioksida, NADH, dan FADH2 untuk tahap terakhir ini disebut dengan sistem transport elektron, akan mengubah NADH dan FADH2 menjadi ATP dan air, sehingga ATP akan dihasilkan pada tahap glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Jika ATP ingin digunakan sebagai energi, maka ATP harus dipecah menjadi ADP, fosfat bebas, dan akan keluar energi yang pada proses pemecahan tersebut. Berikut merupakan contoh gambarnya. Untuk selanjutnya merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Yang selanjutnya yaitu terima kasih atas simakan materi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.